Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Alfani Kamil di channel YouTube Ibnu Rum, yang kita kali ini akan berbincang-bincang bersama teman saya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum mensubscribe video kami, untuk mensubscribe-nya terlebih dahulu dan membagikan sebanyak-banyaknya agar bermanfaat. Oke, selamat menyimak. Sehat, Mal? Alhamdulillah. Kita sedang berada di channel YouTube Ibnu Rum ya. Saya harus manggil apa ya pada saudara Akmal ini? Om kali? Akmal ya. Akmal saja, oke. Saya tertarik membahas dengan Akmal ini karena beliau ini dari dulu pegiat literasi, teman-teman. Jadi ketika kami pesantren dulu, beliau ini yang paling giat untuk sampai membuka klub literasi pada waktu itu, mengajak saya, teman-teman yang lain. Dan memang menarik sekali pembahasan ketika membahas di sana, dikumpulkan buku-buku yang banyak dan kita saling berdiskusi gitu, bertukar pikiran satu sama lain. Mungkin saya ingin bertanya kepada saudara Akmal ini, apa sih motivasinya dalam membaca? Ya, pertama membaca buku itu perintah dari Allah yang kita tahu sendiri gitu, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu pertama yaitu membaca Iqra. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah, kalau bahasa cantiknya dari Dian Sastro itu, organ tercantik yang dimiliki oleh manusia itu adalah otak. Kalau menurut Aristoteles itu, mulianya manusia karena kata. Nah, itulah pentingnya membaca, karena pertama yaitu perintah Allah. Nah, yang kedua, karena umat kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Ummi yang tidak bisa membaca dan bisa menulis. Salah satu mukjizat, kata Profesor Mahmud Yunus di dalam tafsir Al-Quranul Karimnya, mukjizat yang paling tinggi itu adalah ini, Al-Quran, karena kita bisa pidato, ceramah, sampai berbincang gini kan, dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga itu, mengajarkan kamu berbicara di dalam surat Ar-Rahman kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah yang ketiga adalah sunnah para ulama ini. Tidak ada ulama yang tidak membaca. Jika kita belajar di mustalah hadis itu ada tahamul ada. Tahamul ada itu bagaimana cara periwayatan hadis. Ada dengan qiraah, ada dengan sama, ada dengan munawalah, ada dengan kitabah. Dan itu jika diaplikatifkan, itulah budaya literasi itu. Ada menulis, mendengar, membaca, terus saling mengirim surat, sampai kan bahwa umat ini itu mulia karena ilmu kan. Dan di antara sunnah ulama lain ada motivasi juga kan. Pertama, para ulama ada yang meninggal ketimbang buku. Ketimbang buku ada Al-Jahid. Juga Ibnu Jauzi ketika masa mudanya menghabiskan 20.000 buku. Dan kita tahu bahwa ketika itu tuh di peradaban masa itu, buku-buku di waktu itu kan berjilid-jilid itu. Bayangkan ya, sekarang saya bikin buku tipis gini ya, hanya beberapa hari, mungkin beberapa jam kalau nulisnya cepat ya. Masih kalah itu, peradaban ilmu kita masih kalah. Tapi isinya lumayan kan? Iya, insya Allah. Jadi emangnya luas kayak gitu membahas buku itu. Jadi tapi yang aneh sekarang itu orang-orang kita lah gitu. Terusnya kan ada sebutan orang Indonesia itu malas membaca. Jadi kadang ketika ada tagline berita itu kan yang dibaca itu judul doang nih. Yeah. Judulnya, tapi pas masuk ke intinya apa yang ditulis di artikel itu tapi tidak dibaca itu. Jadi menurut antum kumaha yang kayak gitu. Jadi maksud saya itu
minat membaca di kita itu sudah menurun lah gitu? Ya karena kita itu dididik sebagai seorang pendengar ya. Ketika tidur kan, seorang ibu selalu membacakan cerita kepada anaknya. Terus kita itu dididik sebagai pendengar. Zaman sekarang kan dididik sebagai pendengar, tidak sebagai seorang yang kritis ya. Hanya mendengar tidak kritis kan tidak enak. Ini kata Susilatur atau adiknya dari Pramudia Antatur yang menulis Bumi Manusia yang kemarin di bioskop tayang itu. Filmnya menarik gitu. Kita itu emang ini manusia atau rakyat yang dididik sebagai pendengar. Kalau kata Gius Kerap, dia menulis buku Tata Cara Bagaimana Menulis, itu judulnya. Peradaban paling tinggi itu adalah peradaban yang dimana kita bisa menulis dan kita membaca. Kalau kita lihat ke belakang di peradaban Andalusia, jangan dulu mati sebelum menulis buku. Jadi warisannya buku. Ada film menarik kemarin tentang film 2013 yang diperankan dengan latar Naji ya, di mana ada seorang anak namanya Liesel. Oh, yang buku etanya sih film yang mencuri buku kalau ya mencuri buku ya. Liesel, dia itu seorang keturunan komunis, bertemu dengan diasuh oleh seorang ayah angkat Hans dan Rosa. Lalu Han dan Rosa ini ternyata punya hubungan dengan seorang Yahudi. Karena Naji pada waktu itu tidak suka kepada Yahudi dan komunis. Nah, datanglah Mark yang dimana anak seorang teman dari Hans. Hans punya utang budi karena menyelamatkan bapaknya. Dan dia berjanji untuk menjaga keluarganya. Ternyata dia itu seorang Yahudi. Nah, film ini itu justru Islam telah mencontohkan lebih dahulu. Contohnya para ulama ada yang mencuri buku, minjam ke perpustakaan agar bisa dibeli, dia menyombekkan dulu sedikit. Ada juga seorang ulama yang dia itu datang ke toko buku, membuka bajunya karena nggak punya uang gitu, demi ilmu. Kalau kita baca di bukunya, di kitab yang sangat monumental di kalangan para penuntut ilmu hadis, Rihlah Tolabul Hadis, ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, beliau ada salah satu sunnah dari seorang penuntut ilmu hadis itu adalah mencari sanad Ali. Jadi di ilmu hadis itu nanti ada sanad Ali dan sanad Najil. Nah, sanad Ali ini di mana nanti mata rantainya sedikit. Nah, sanad Najil ini di mata rantainya itu banyak. Dan sunnah seorang penuntut ilmu itu adalah mencari sanad yang Ali. Terutama kata Syekh Khatib Al-Baghdadi di Adabul Rawi-nya, dia berkata bahwa dianjurkan untuk mencari sanad Ali di negerinya dahulu itu. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal, dia menghabiskan ilmunya di Baghdad dulu. Jadi peradaban ilmu waktu dulu itu, anak kecil itu dididik dulu di kutab. Nah, dididik membaca, menulis sampai hafal Quran di kutab. Nanti setelah dia beranjak dewasa, terserah itu mau apa, kamu murih lah, mau jadi matematikawan, mau jadi fisikawan. Kita kan kenal ya seperti Ibnu Sina dan ulama-ulama lainnya itu karena didikan kutab ya. Lalu bagaimana mengaplikatifkan gitu dengan peradaban dengan kondisi di Indonesia? Simple, sederhananya, apakah kita bisa menjadikan ta'lim lahirnya para ulama? Contoh, ketika kita membuat dars atau pengajian lah, akankah datang itu para ahli di sana? Bahkan ketika berbincang seperti ini, justru saya mengharapkan para penonton dari kita itu ada juga yang menulis dan membaca. Gitu. Jadi yang saya menarik dari poin yang disampaikan Akmal ini, kalau yang berhubungan dengan yang perpustakaan itu
kan ada dulu itu sejarahnya perpustakaan di zaman Abbasiyah gitu yang besar itu. Ya, Itu seperti apa Baitul itu? Hikmah. Nah, di zaman Abbasiyah ini menarik sekali karena peradaban ilmu itu mulai muncul, adanya penerjemahan dari mulai filsafat sampai lain-lainnya. Cuman karena kebablasan nanti, karena ada intrik-intrik politik, terkadang memainkan peran di sana. Nanti di Abbasiyah ini justru pasca Abbasiyah banyak sekali kerajaan-kerajaan yang terpecah, jadinya semakin luas, saking hebatnya gitu. Nah, perpustakaan Baitul Hikmah ini nggak kebayang gitu kalau ada sekarang, menarik. Emang kalau soal ini mal kemarin tuh saya buka-buka YouTube lah gitu kan. Ya, Ternyata ada bincang-bincang tentang otak. Otak kan tadi ada pembahasan dari Akmal itu tentang otak ya. Apa sih yang tadi itu? Dari organ paling seksi. nah itu otak kan. Ya. Nah, ternyata ada penelitian otak manusia itu dipakai katanya 10%. Tapi ada yang bilang juga 100%. Ini teh ilmu otak teh ada yang istilahnya apa ya? Lupa lagi. Tentang otak kiri dan otak kanan. Kita itu banyak berbicara tentang otak tapi tidak mencerdaskan otaknya. Siap. Oke gitu. Kalau begitu ada pertanyaan menarik itu untuk Saudara Akmal. Ini cara menanamkan nilai-nilai literasi untuk anak siswa sekolah lah sama mahasiswa itu seperti apa lah? Kalau berbicara literasi, justru yang harus ditekankan kepada budaya literasi itu emang tadi dari mulai civitas akademika, gitu. Contoh dari guru, terus murid lah kalau di SD, orang tua dan lain-lainnya. Tapi kita tidak bisa memaksakan itu seorang buruh untuk membaca, seorang petani untuk membaca, apalagi dengan kondisi Indonesia yang agraria, terus ke industri, terus sekarang ke era 4.0 kan, 4.0 gitu. Itu memang penuh tantangan. Kalau kita lihat dari sejarah, misalnya di zaman Hindu-Buddha dulu, orang yang membaca buku itu hanya istilahnya itu pejabat-pejabat penting gitu. Yang boleh memegang kitab itu hanya pejabat-pejabat penting. Dulu kita pernah belajar, kalau pastilah Kang Ipan juga belajar parasit akidah. Bagaimana Ustadz Marsyadek itu menggambarkan kondisi-kondisi agama-agama dulu gitu. Ada yang sampai memegang, bukan dari golongannya, memegang kitab dihukum kan. Nah, berbeda dengan Islam. Islam itu justru membebaskan tapi ada batasannya. Istilahnya bebas, tapi kamu harus absolut gitu. Jadi tidak ada strata sosial gitu ya? Ya, tidak ada strata sosial. Kalau di ideologi kiri, kalau ada apa? Tidak tampak kelas. Justru di Islam itu kata siapa ya? Saya lupa lagi. Harus ada kelas itu sebagai kata Jainuddin Sardar. Ada kelasnya itu karena untuk menanamkan kedisiplinan itu. Contoh, seorang proletar ya, sebagai anak buah dari seorang burjuis, karena untuk apa? Menanamkan nilai kedisiplinan itu. Dan seorang burjuis sebagai kapitalis juga harus menghargai proletar itu kan. Apa contohnya? Jangan sampai keringat itu menetes duluan sebelum kita dibayar ya. Memang konsep Islam kan gitu. Konsep Islam. Jadi seperti saya nonton film Korea ya. Film tahun berapa ya? Itu judulnya itu Jewel in the Palace, tentang si Janggem. Kalau dulu itu di TV-TV itu ada tentang si Janggem. Jadi teman-teman bisa download filmnya, itu emang menceritakan seperti itu. Ada strata sosialnya itu. Jadi orang-orang istana mereka boleh membaca dan menulis itu. Tapi orang-orang di luar istana mereka haram itu. Sampai kalau misalkan ketahuan orang yang derajatnya dari tengah ke bawah mereka menulis dan membaca, itu pasti dihukum, dan hukumannya hukuman mati. Ya, saya juga kurang tahu ya film Janggem ini apakah terinspirasi dari tokoh asli atau tidak gitu. Tapi katanya sih asli. Kalau
yang paling menarik dari menulis menurut antum gimana Mal? Soalnya kan antum ini sekarang kan COVID ya, COVID sekarang zaman COVID, terus lagi Ramadan dan memang kita disuruh untuk di rumah. Tapi saya melihat dari status WA antum gitu, terus Facebook kan, jadi banyak menulis. Jadi sekarang malah jadi produktif untuk antum itu gitu. Jadi yang paling menarik dari menulis apa sih gitu, menurut antum? Sebetulnya sih belajar untuk produktif di era pandemi ini, di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita terisolasi atau bahkan dipaksa untuk terisolasi. Untuk dikatakan tertarik untuk menulis itu dulu kita pernah rencana, mungkin antum ingat, pingin buat blog dulu. Blog ya. Di sana udah ada keniatan untuk menulis. Emang dari dulu itu suka menulis blog awalnya itu. Suka menulis, bahkan sindir menyindir teman sekelas ketika waktu SD dulu. Ketika SMP atau sanawiyah masih menulis di buku itu. Karena kunci dari menulis itu adalah membaca. Kalau kita mau menulis tapi tidak membaca, buat apa? Bahkan adiknya Pramoedya itu yang tadi disinggung di awal, dia itu pernah memarahi anak Pram karena nggak baca buku tapi udah nulis. Kalau nggak salah saya pernah mendengar itu. Nah itu, dan terlebih ada kan di Al-Quran itu Al-Qalam. Nah saya itu, nama perpustakaan pribadi saya terinspirasi dari 2 ayat, Iqra sama Al-Qalam, jadi nun wal qalami wama yasturun, karena terinspirasi di sana. Dan alamal insan, terus alamahul bayan. Nah kata Ustadz Nasruddin Sarip ketika kami di kelas dulu, karena di Mu'alimin itu ada tugas akhir, yaitu menulis karya tulis. Nah, inti dari menulis itu adalah ilham. Tadi alamahul bayan, jadi Allah mengajarkan bayan. Jadi menulislah itu. Kalau kamu ingin dikenang, kata Pram, kalau kamu ingin dikenang oleh semua orang, redaksinya seperti itu ya, redaksi bebas dari saya mungkin, kamu harus menulis, punya karya agar dikenang. Namun ada hal menarik itu ada kisah menarik lainnya dari para ulama. Ada namanya Sibawayh, ulama Nahwu. Dia itu menulis kitab yang monumental di dalam ilmu Nahwu. Mungkin kalau di ilmu Nahwu itu ada tingkatan ya, ada Jurumiyah dulu, terus Qatrun Nada, terus Alfiyah Ibnu Malik, terus nanti nih, ini semua itu adalah jalan untuk ke Alkitabnya Sibawayh. Dan ternyata Sibawayh itu menulisnya cuman judulnya buku Alkitab, judulnya Alkitab. Itu pun ditemui oleh murid-muridnya. Ada juga tadi udah disinggung ya, tadi Jurumiyah itu, di mana Imam Ibnu Al-Jurum itu dengan keikhlasannya di pesantren tradisional itu pernah belajar ya, Nahwu itu, ilmu Nahwu, di mana Ibnu Al-Jurum itu menulis, lalu dia melempar ke lautan ya. Kalau ikhlas dia harus balik lagi. Ternyata balik lagi. Dan ini masyhur gitu di kalangan para ulama dan kalangan para penuntut ilmu akan kisah-kisah ini. Nah, ada seorang janda dia itu punya warisan dari suaminya, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada seorang yang ingin meminang bukan karena jandanya tapi karena kitabnya. Ini karena itulah itu hebatnya ilmu itu. Makanya kalau masa muda kita dihabiskan dengan sia-sia, terus kita nggak melakukan apa-apa, terus waktu kosong di zaman COVID ini kan banyak gitu. Kenapa kita nggak buat hal baik lah ya? Daripada main game kan? Ya daripada main game. Nonton nggak jelas. Ya nonton nggak jelas gitu. Sayang, waktu kan akan ditanya. Terlebih semoga dengan membaca kalau bukunya isinya positif gitu ya,
walaupun itu misalnya novel tapi menggugah hikmah, itu kan menarik gitu. Jadi bisa memotivasi orang gitu. Ada seorang penulis yang kemarin difilmkan, nanti kita cerita tentang hari ini. Dia itu terinspirasi oleh Buya Hamka untuk menulisnya. Jadi menulislah agar dikenang oleh zaman ya. Siap. Ini jadi menarik sekali ya teman-teman, pembahasan yang dibahas oleh saudara Akmal ini. Jadi buat kalian semua yang ingin membaca tulisan-tulisannya, bisa lah, tinggal langsung saja ke Facebooknya, ada Muhammad Akmal Firmansyah, atau ke IG-nya, ada IG-nya. Jadi beliau ini emang produktif sekali dalam menulis, dan kalau tidak salah beliau ini sedang menulis buku lagi kalau nggak salah. Ya, Atau sedang menulis buku, insya Allah lagi nyusun pewaris Nabi di Nusantara, tentang ulama-ulama, biografinya para ulama-ulama di Nusantara yang mungkin kita baru mendengar gitu nama-namanya. Siap. Kalau tentang buku ini, Mal, jadi ini buku Ramadan Mengudara di Surabaya yang disusun oleh beliau sendiri. Yang apa sih yang melatar belakangi antum buat buku ini? Disebut melatar belakangi, justru awal menulis itu karena keisengan. Sebetulnya ini ada dua ya. Ada dua, harusnya ada Ustadz Abdul Karim di sini, cuman karena tidak menemukan ahli warisnya, jadi saya mengambil dari kumpulan fatwanya Al-Ustadz Umar Hubeish itu. Tujuan pertamanya itu saya itu ingin mengenalkan kepada masyarakat kita yang beralih fungsi menjadi netizen dari people yang banyak dengan sosial medianya, yang mungkin sudah panas dengan tanya jawab yang dilontarkan ketika kajian lalu divideokan gitu ya. Kan suka kontroversi itu. Ternyata ketika kita membuka lembaran-lembaran dari karya ulama kita itu sudah nggak asing lagi. Contohnya awal Ramadan, penentuan awal Ramadan, apakah dengan hilal, apakah dengan hisab atau gimana, itu sudah nggak asing lagi gitu. Nah, justru ingin menghadirkan karya-karya ulama ini agar kita lebih objektif dan luas gitu dalam menyikapi segala problematika isu-isu keislaman itu. Dan karena ulama Nusantara itu kalau tidak salah jarang dikenal kan? Itu sebabnya kenapa tuh? Seperti kan ulama Nusantara kan biasa kan ulama itu ada tengahnya itu misalkan Al-Bukhari, kan di kita ada Al-Minangkabawi yang seperti itu kan, kalau nggak salah jarang-jarang dikenal. Itu kenapa itu? Karena literatur yang pertama kita kenal dari sekolah itu, contoh ketika kita di pesantren ada kitab Bulughul Maram. Itu dikenalnya apakah Ahmad Hasan sebagai penerjemah atau Ibnul Hajar sebagai penulis kitab Bulughul Maram itu? Dikenalnya sebagai buku pelajaran sekolah. Justru itu adalah kitab dari Ibnu Hajar. Karena apa? Karena kita itu tidak membiasakan untuk mengenal ulama-ulama kita. Siapa yang menulisnya? Gitu. Siapa yang menulisnya? Bahkan perkembangan yang paling pesat ketika saya lihat gitu di Pajagalan, tempat dulu kita berdua menuntut ilmu, banyak adik-adik kelas yang sudah mencoba mengenali siapa Ahmad Hasan, siapa Tengku Hasbi Asyidiki. Bahkan yang lucu itu ada nih di YJ dulu itu, sekarang masih buka juga. Banyak itu buku-buku Kiai Haji Abdurrahman. Tapi kenapa banyak santri nggak beli buku itu? Padahal kita tahu siapa itu beliau gitu, yang mendirikan, yang menjadi mudir am yang paling terkenang gitu oleh para guru-guru kita sebagai muridnya. Jadi adalah pembiasaan awal. Bahkan mungkin belum banyak yang kenal apa itu kitab Bulughul Maram, apa itu kitab Umdatul Ahkam, karena kita tidak dibiasakan. Ngajinya banyak tematik, tidak mengaji banyak kitab.
Kalau kan ini menceritakan tentang sosok Ustadz Umar Ubes ya. Umar Ubes ini. Itu seperti apa sosok beliau itu? Yang pertama mungkin saya ingin menuturkan dulu kenapa sih namanya Ramadan mengudara di Surabaya. Karena pertama di Surabaya ini banyak sekali awal mula spektrumnya Islam lah di sana. Pada abad ke-19-an. Bahkan pertama Ahmad Hasan datang ke Indonesia itu kan ke Surabaya dulu. Karena di Surabaya ini banyak kisah-kisah herois. Makanya disebut kota pahlawan. Terlebih ada tragedi 10 November waktu itu oleh Bung Tomo. Karena termotivasi dengan Ki Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Nah, karena itu alasannya. Bahkan dan ada juga ketika itu Miami di sana banyak mengadakan konferensi gitu. Itu saya ingin mengutip dulu itu. Nah, yang kedua, kenapa sih harus Syekh? Siapa sih gitu? Beliau ini siapa? Justru beliau ini jarang dikenal ya. Di bukunya Sapik Mugni ada, gak ke bawah di rumah. Ada foto di mana Ahmad Hasan, terus Bey Arifin sama Syekh Umar Hubes. Mereka ini berteman semua. Berteman ini. Bey Arifin suka mengutip bukunya Ahmad Hasan. Terus mengutip juga Syekh Umar Hubes. Saling mengutip. Terlebih ternyata Syekh Umar Hubes ini teman-teman, beliau itu lahir di Jakarta pada tahun 1904. Mei 1904. Di bawah asuhan Ahmad Sukarti, dulu belajar di mualliminnya Ayrsad. Nah, Ahmad Sukarti ini yang menariknya pernah memuji Muhammad Nasir. Karena landasan konsep pendidikan pendisnya. Ketika di suatu acara atau pertemuan itu, saudara-saudara, kalian harus bangga mempunyai anak muda sehebat Nasir ini yang telah membuat konsep pendidikan atau redaksinya seperti itulah, membuat sekolah gitu. Itu kalau nggak salah umurnya belum kepala 30, masih muda Muhammad Nasir. Dan kalau nggak salah Pendis itu yang sekolah lokal pertama gitu, yang memang untuk pribumi gitu kan? Ya, di Bandung. Konsepnya itu pendidikan tauhid kalau Nasir itu. Kita itu tidak mempedulikan timur dan barat. Kita itu hanya satu kepada Allah. Kita Muhammad Nasir seperti itu. Nah, Syekh Umar Hubes ini, Umar Salim Hubes ini, beliau juga yang ikut mendirikan MIAMI dengan para ulama lainnya, Majelis Islam A'la Indonesia. Terus beliau yang menghabiskan waktunya di Surabaya karena ketika itu sudah lulus dari mualliminnya Jakarta, terus ada PKKJ-nya lah. Terus dia dikirim ke Surabaya dan menjadi mudir am di sana. Di umur 22, kok gak salah? Ya, di umur 22, sangat muda sekali. Dan beliau itu banyak kontribusinya dari pembangunan, dari pendirian yayasan, terus universitas, mengajar juga di universitas, terus sebagai guru bahasa Arab juga. Ada kan buku bahasa Arabnya. Dan ini saya ngambil dari buku fatwanya. Dan ini alhamdulillah telah diberi izin atau direstui lah oleh cucunya Al-Ustadz Haikal Hubes. Ketika itu saya ditelepon langsung, motivasi kamu apa untuk menulis ini? Kalau mau dakwah silakan aja. Terus disebarnya ke siapa? Bagus. Ternyata alhamdulillah ada dukungan. Itu sangat menggembirakan ya. Karena mencoba menyambungkan tali silaturahmi dulu sebelum membuat karya itu. Ketika saya menulis, ternyata menulis itu harus ada adabnya. Nggak asal terbit. Nggak asal terbit, itu ada adabnya. Terus ternyata didukung juga oleh Pusdok
Airsad oleh Syekh Abdullah Batarfi yang beliau adalah ketuanya di Bogor. Terus oleh Kominfo PP Alirsad Bang Abdullah Eli yang telah merestui. Terus yang pernah eksis di ILC tahu Grace Khalifah. Pernah dengar lah. Nah, beliau itu ternyata ketua PP Airsad dulu. Dan ada itu di strukturnya atau di ada Al-Ustadz Mansur Al-Khatiri yang banyak juga memberi saya bantuan akan terbitnya buku ini. Jadi ternyata ketika membaca sejarah itu benar itu kata Imam Asy-Syafi'i, kita membuat akal menjadi kuat dan kata Kunto Wijoyo menjadi jatuh cinta. Tidak jatuh cinta bagaimana bertemu dengan keluarganya, ketemu dengan karyanya. Kalau di kalangan tradisionalis itu yang mungkin ini perada karya tulis yang ada di bentuk sabat di mu'jam atau di ensiklopediskan dari A sampai Z gitu. Apakah kitab udah belum gitu? Orang-orang Nahdlatul Ulama itu sekarang itu proyekannya digitalisasi kitab-kitab ulama-ulamanya. Ada Syekh Mahmud Termas di kalangan tradisionalis itu banyak yang jadi bahan ajar ternyata di Madinah University. Ada juga karyanya siapa itu teh? Nawawi An-Bantani. Yang mungkin Sarah Sapinatun Najahnya Kak Fus saja yang dipelajari juga. Menarik sekali perbincangan dengan Akmal ini, sangat luas sekali ya. Alhamdulillah bisa mengundang beliau ke sini. Terakhir Mal, untuk mendapatkan buku ini kira-kira bisa lewat mana? Karena buku ini dicetaknya terbatas itu. Kemarin cetak cuma 20 dan saya itu sebetulnya termotivasi oleh Ustadz saya, Ustadz Trikrik Aulia Rahman, yang beliau itu membuat buku sendiri, mencetak sendiri dan menjual ke kalangannya sendiri atau punya pasar sendiri lah. Nah, bisa ke saya itu nanti bisa melewat Facebook atau di Instagram atau mungkin bisa di WhatsApp juga nanti dicantumkan di bawah ya. Siap, dicantumkan di bawah. Jadi kalau misalkan ada pemesanan lewat langsung saja ke Akmal pribadi ya. Bisa, insya Allah. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kita kali ini. Ngopi lah, ngobrol perkara ilmu bersama saudara Muhammad Akmal Firmansyah. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi bagian pegiat literasi ya, untuk menulis dan membaca, karena dengan menulis dan membaca kita akan mampu menguasai dunia. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat, dan jangan lupa untuk kalian mensubscribe channel kami dan follow juga Instagram kami di @ibnurum dan Instagram Akmal Muhammad_akmal_firmansyah. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.